Lady, saya mau tanya sama kamu, yang duluan memviralkan ada di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Menggebu-gebu sekali abang bicaranya. Sampai bergetar berlian-berlian abang itu. Abang, ini Konoha toh. No viral, no justice. So, what's the problem kalau Madam Emi memviralkan kejadian di rumah sakit itu? Sebagai seorang ibu yang rindu akan anak-anaknya, yang rindu ingin memeluk bayi yang masih dia susui, tapi sudah dipisahkan darinya. Abang, pakai hati nurani abang. Tidak semua bisa dibeli dengan... Ingat, Tuhan tidak tidur. Terjadinya perselisihan, pertempuran antara dua lawyer. Berarti aku kemarin salah berpikir, kirain Bapak Alvin Lim ini mau membantu, yang gimana pun caranya kan dia lebih pinter dong, lawyer gitu. Ya kalau memang sih, kalau Hotman Paris itu udah diberi kuasa secara langsung untuk mendampingi suaminya, dan ya suaminya sekeluarga yang nggak tahu entah mendampingi tentang yang mana, yang nggak tahu, intinya udah diberi kuasa. Nah kalau Alvin Lim masih menunggu kuasa untuk membantu, ya kayaknya punya keterbatasan sih kalau Ami ya, karena dia di luar negeri dan mungkin finance juga dia punya keterbatasan untuk sekarang, karena dia kan mungkin jadi sendirian nih gitu, belum juga punya pekerjaan atau apa ya, aku nggak tahu ya sampai ke situnya. Aku pikir bagaimana kalau bisa dibalik deh, menghubungi dulu gitu Bapak Alvin yang terhormat ini kepada Ibu Ami, minimal memberi support dan memberitahu harus strategi apa sih, seperti harus bagaimana sih gitu. Sunan Kalijaga siap turun bantu Emi. Aden Wong disebut lakukan penggiringan opini. Sebut masa ibunya tega. Emi BMG WNA Korea Selatan tengah mencari keadilan agar bisa bertemu lagi dengan keempat anaknya. Usai diduga dibawa kabur oleh sang suami, Aden Wong, dan terduga Tisha Erni. Di tengah perseteruan ini, pengacara Sunan Kalijaga mengambil sikap. Sunan Kalijaga mengakui dirinya merasa prihatin lantaran Emi BMG yang belum mendapatkan haknya sebagai seorang ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat prihatin sekali ya melihat drama-drama yang dipertontonkan selama 2 minggu ini. Namun demikian, Ibu Emi belum mendapatkan haknya, ungkap Sunan Kalijaga pada Sabtu 23 Maret 2024. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi bahwa saya siap support dalam bentuk apapun terkait dengan kasus atau pelaporan yang saat ini sudah berjalan, ujarnya. Soal laporan Emi terhadap Aden terkait dugaan perzinaan, Sunan menyebut hal tersebut harus mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat. Hal itu agar laporan yang sudah masuk di kepolisian bisa ditindaklanjuti dan berjalan. Menurut saya, dari kacamata kami, selaku orang hukum, tentunya laporan dengan dugaan pasal perzinaan atau perselingkuhan tentunya banyak sekali alat bukti yang harus dapat dibuktikan, sehingga perkara tersebut nantinya bisa berjalan, ucapnya. Aksi Tisha Erni itu rupanya mendapat kencaman dari pengacara kondang Sunan Kalijaga ini. Dalam video yang beredar, terlihat jelas bahwa Tisha Erni mengambil dalam arti menggendong, lalu membawa pergi seorang anak, membawa pergi menjauhkan anak tersebut dari ibu kandungnya, Emi, kata Sunan Kalijaga. Dalam kesempatan itu, Sunan Kalijaga juga menyoroti alasan Tisha Erni dan Aden Wong mengambil anak dari Emi BMG itu. Jelas-jelas mempertontonkan sesuatu yang tidak baik. Yang pasti saya melihat logika saja ya, seorang ibu Emi terhadap anak bayinya yang infonya masih menyusui
Emang apa sih yang mau dia perbuat? Masa iya sih seorang ibunya tega melakukan hal-hal yang bertendensi negatif karena berbicara asuransi, tegasnya. Suami Hedi Sunan itu pun menduga pihak Aden Wong sengaja melakukan penggiringan opini yang membuat Emi semakin tersudut. Mungkin ini salah satu opini yang mungkin saja dibentuk dan dibangun yang membuat Emi tersudut lagi, ungkapnya. Coba bayangin aja, dia sudah diambil haknya. Dia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan anaknya yang didapat dari pihak Aden Wong. Malah melemparkan isu dengan membangun dan menggiring opini publik. Dengan ibunya tukang mabuk, begini-begini lanjutnya. Ia pun menyayangkan aksi pihak Aden Wong melakukan hal yang demikian. Ini kan sangat disayangkan. Kenapa harus melakukan upaya-upaya seperti itu? Menggiring opini, membuat citra negatif terhadap Emi, serunya. Lebih lanjut, di sisi lain pengacara Otto Hasibuan juga turut menyoroti kasus Emi dan suaminya. Otto Hasibuan pun menyinggung soal hak seorang anak yang masih membutuhkan ASI eksklusif. Terlebih, anak dari Emi BMG yang saat ini masih berusia 4 bulan itu. Kalau saya sih hanya melihat bahwa seorang anak itu memang menurut hukum itu berhak untuk apa menyusui ya. Anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif, ungkap Otto Hasibuan. Otto menyebutkan bahwa seorang ibu juga wajib memberikan ASI untuk anaknya. Dan seorang ibu juga berkewajiban memberikan ASI buat anaknya, lanjutnya. Dijelaskan Otto Hasibuan, setiap orang yang menghalangi seorang anak mendapatkan ASI-nya akan terancam pidana 1 tahun penjara. Terlepas permasalahan yang dihadapi oleh Emi dan Aden Wong, Otto hanya berbicara soal hukum terkait seorang anak yang membutuhkan ASI ibunya. Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak kandungnya sendiri, apalagi anak-anak itu umurnya masih 6 bulan, itu terancam pidana 1 tahun hukumannya. Saya tidak mempersoalkan apa yang terjadi di antara mereka, tapi kalau berbicara secara hukum bahwa apapun seharusnya anak itu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan ASI ibu kandungnya, terangnya. Meski begitu, Otto Hasibuan menuturkan soal hak asuh anak nantinya hanya pengadilan yang bisa menentukan itu. Soal hak asuh itu bisa pengadilan yang menentukannya, pungkasnya lagi dengan tegas.